Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Fitria dari kelompok 1 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai way of life. Adapun yang akan saya jelaskan adalah pengertian, tujuan dan fungsi, sumber ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam, dan makna Islam sebagai way of life. Yang pertama adalah pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, aslamu, yuslimu, islaman, yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam. Selanjutnya, tujuan Islam. Tujuan Islam adalah membentuk pribadi yang kamil, di samping juga membentuk masyarakat yang ideal, yang menitik beratkan pembentukan moral dan kerohanian sebuah masyarakat, dan tidak lupa turut membangunkan nilai ketamadunan. Seterusnya, membina masyarakat yang kukuh dan berwibawa di mata dunia. Selanjutnya, fungsi agama Islam. Fungsi agama Islam ada 4, yaitu yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Maksudnya, membentuk suatu kepribadian yang harmonis agar segala unsur pokok kehidupan terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, agar mampu menghadapi masalah dengan tenang. Kedua, penolong dalam kesukaran. Maksudnya, karena orang yang tidak beragama cenderung mengatasi masalah hidup dengan pesimis, berbeda dengan orang yang beragama yang menghadapi dengan optimis dan percaya bahwa Allah tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatannya. Yang ketiga, penentram batin. Maksudnya, orang beriman tidak akan merasa gelisah karena dia tahu jika semua hal yang dia miliki merupakan titipan Allah, berbeda dengan yang tidak beriman yang selalu merasa gelisah akan apa yang ia miliki. Yang keempat, pengendali moral. Maksudnya, dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, tetapi tidak diperintah untuk minta dihormati. Selain itu, banyak pelajaran moral lain seperti berpakaian, berperilaku, dan bertutur kata. Yang selanjutnya, ruang lingkup Islam. Ruang lingkup Islam dibagi menjadi 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Adapun yang dimaksud dengan akidah yaitu, menurut istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Yang dimaksud dengan syariah adalah hukum yang didasari Al-Quran, as-sunnah atau ijtihad. Menjalankan syariah berarti melaksanakan ibadah. Yang dimaksud akhlak adalah secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Dapat disimpulkan bahwa akidah sebagai landasan, syariah sebagai aturan, dan akhlak sebagai aplikasi. Akidah, syariah, dan akhlak adalah utuh untuk dapat membentuk kepribadian yang utuh pula. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Selanjutnya, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdul melalui Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar. As-Sunnah, menurut bahasa, artinya adalah jalan hidup yang dibiasakan. Terkadang, jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Selanjutnya, karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam ada 7, yaitu Rabbaniyah, Syumuliyah, Insaniyah, Sabat dan Tawatur, Tawazun, Wakiyah, dan Ijabiyah. Dan yang terakhir, makna Islam sebagai way of life. Islam sebagai way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan.
atau syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.